Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Dianatulila. Di sini saya akan membahas satu materi studi Islam Indonesia yang bertemaan strategi dakwah Wali Songo. Wali Songo atau Wali Sanga dikenal sebagai penyebar Islam di Jawa pada abad ke-14. Mereka tinggal di 3 wilayah penting pantai utara Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban di Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, dan Cirebon di Jawa Barat. Terus ada era Wali Songo. Era Wali Songo adalah era berakhirnya Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Mereka adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Tentu banyak tokoh lain yang berperan, namun peran mereka yang sangat besar dalam mendirikan kerajaan Islam di Jawa. Juga pengaruhnya terhadap kebudayaan masyarakat secara luas serta dakwah secara langsung membuat para Wali Songo ini lebih banyak disebut dibanding yang lainnya. Terus ada beberapa wali yang memegang peran di kalangan masyarakat. Yang pertama itu penyebaran agama Islam, dan yang kedua pendukung kerajaan-kerajaan Islam, penasehat raja-raja Islam, pengembangan kebudayaan daerah yang telah disesuaikan dengan budaya Islam. Terus yang terakhir itu yang kelima, karena peran mereka itulah para wali sangat dikenal di kalangan masyarakat. Ada pula strategi dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo. Yang pertama, strategi dakwah yang dilakukan oleh Maulana Malik, yaitu dengan bergaul bersama kalangan remaja dan membuat pendidikan pesantren. Terus ada Sunan Ampel dengan strateginya yaitu mendirikan masjid sebagai tempat sentral pemerintahan dan sebagai tempat penyelesaian masalah ataupun sang seketa. Terus ada lagi Sunan Giri, yaitu dengan strateginya membina kader dai inti, terus mengembangkan Islam keluar Pulau Jawa dan menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat secara luas. Sedangkan Sunan Kudus strateginya dengan menggunakan kreativitasnya sebagai pendorong, itu dengan menggunakan pendongeng atau bercerita yang berjiwa seni Islami. Dan ada lagi Sunan Bonang, yaitu pemberdayaan dan peningkatan jumlah mutu kader dai. Terus ada memasukkan pengaruh Islam ke dalam kalangan bangsawan Keraton Majapahit dan terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat. Sunan Gunung Jati dengan mendirikan pusat-pusat pos bantuan, membuat kampung-kampung percontohan dan menanamkan ajaran kolektivisme serta keseniannya. Strategi dakwah Sunan Derajat itu lebih terfokus ke job description atau pembagian tugas, diantaranya itu melakukan pembinaan intern kesultanan dan rakyat yang masuk ke dalam wilayah Demak di tangan wali senior. Terus melakukan pembinaan terhadap luar daerah dengan menyerahkan tanggung jawab kepada para pemuda. Strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga yaitu dengan mendirikan pusat pendidikan di Kalilengu. Terus berdakwah lewat kesenian dan memasukkan hikayat-hikayat Islam ke dalam permainan wayangnya. Sedangkan strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Muria itu dengan menjadikan daerah pelosok-pelosok pegunungan sebagai pusat kegiatan dakwah dan berdakwah melalui jalur kesenian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.